kedua itu tinjauan pustaka. Kalau boleh kita tulis seperti ini. Oke, jadi dia Pak. Apa isi tinjauan pustaka itu? Yang pertama adalah tinjauan pustakanya. Saya akan memperlihatkan ke bapak-bapak bagaimana kita membuat buku ini. Oke. Di tinjauan pustaka ini, tadi kita teori dasarnya teori apa Pak? Potensi. Hah? Oh, kompetensi. Berarti kita bicara awal ini adalah bicara tentang kompetensi. Tinjauan tentang kompetensi. Kompetensi itu dalam bahasa Arabnya apa? Ahli. Ahli kan? Keahlian kan? Kalau keahlian itu kalau dalam ayat Al-Quran apa yang bisa kita pakai sebagai keahlian? Yang ahli-ahli Al-Quran di sini siapa nih? Alama itu kan baru pengertian, tapi secara konsep kita kan gini. Apa itu? Oke. Anunya ayat Al-Qur'annya apa? Surat apa? Suratnya berbicara. Coba saya dikasih tahu sebentar, saya cari. Maksud saya ingin menyambungkan ini kepada logika kita. Ya. Sekarang saya akan buka Al-Quran. Al-Quran. Surat berapa Pak? Juz berapa? Al-Mujadalah 11 semuanya Pak. Al-Mujadalah ayat 11. Mujadalah. Surat berapa itu? Mujadalah ayat 11. Kita coba pastikan. Itu surat berapa? Saya nggak hafal kalau surat 30. Al-Mujadalah ayat 11 katanya. Saya pengen lihatkan ke kawan-kawan atau saya lihat internet ya. Saya tanya dulu Mbak Google. Al-Quran kita lihat aja gini, ada nggak? Surat Al-Mujadalah. Ini 11. Ini. Ya. Mujadalah ayat 11 ini. Pedoman hidup Pak. Nah, ini pedoman hidup katanya. Ini sabda Rasulullah, sebuah hadis kefakiran dapat merumuskan. Kalau kita bicara tadi kita bicara kompetensi, keahlian, itu yang pasnya kalau sini kan kefakiran nih. Lain itu, Al-Mujadalah lain dari teman hadis. Itu hadisnya kefakiran. Kontennya aja. Oh gitu ya. Kontennya belum nyambung itu. Belum Ya kita cari masih dapat. Itu pedoman hidup. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan berlapang-lapanglah dalam majelis. Tidak nyambung ya?
lapang-lapang. Mungkin bukan itu, mujadalah ayat. Ayat apa Pak? Al-Mujadalah ayat 11. Kalau ayat 12 apa? Nah? Iya, nggak nyambung makanya. Banyak aturan istilah-istilah cuman kalau Al-Quran ya ahli berpikir absor absor Yang penting sekarang pikiran kita adalah Pak, pikiran kita adalah bicara tentang kompetensi. Kompetensi itu berarti keahlian manusia. Kalau di surat Al-Araf, Al-Araf ayat berapa? Al-Araf ayat 56. Al-Araf. Ayat mana 56. Arab tulisannya di mana nih? Al-Araf. ya udah di mana Ayat di mana? Al-Araf ayat 56. Semua bunyinya apa bunyinya itu bunyinya juga ayatnya apa Jadi kompetensi dalam Al-Quran, kompetensi memahami Al-Quran tentang standar kompetensi. apa arti itu Pak? Berbuat kerusakan kalau Al-Araf. Jangan kamu berbuat bencana di muka bumi. Hah? Al-Isra 84. Al-Isra 84. Al-Qalam 1-4. Simak surat Al-Alaq aja. Ayat Al-Alaq 1-4. Ya, Prof. Kalau Iqra itu apa? Bacalah. Baca itu. Tentang kompetensi itu. Iya, gimana? Bacalah Al-Iqra ya. Surat Al-Alaq. Bukan. Iqra surat apa? Baqarah. Kali ini aja Pak. Kalau Al-Qalam Al-Qalam ayat 1-4. Al-Qalam Ya. 1-4. Al-Qalam. Kolamnya pakai ki ya. kolom Tadi itu kan ayat Al-Qalam kan full yang mana sudah iya. Yang mereka orang berdua perbuatan masing-masing. Yang mana? Al-Qalam
Surat apa Pak? Yang lebih tepat apa? Dari itu Pak. Hah? Tadi apa itu? Apa? Habis kalau Isra. Keahlian Al-Isra ya? keahlian masing-masing. Firman masing-masing. Ayat 17 ya? Saya 84. Berapa Pak? 84. Benar ini ayatnya. Man kad arsalna qablaka Ini 77 85 Terus 80 81 ya satu lagi 94 Ini ya? Oh ini. Setiap orang yang bekerja jadi kullu ya'mal. Itu kan? Iya. Oke. Ini kita pakai. setiap orang itu Surat apa tadi, Pak? Surat apa tadi? Buat menurut skillnya masing-masing. Orang bekerja sesuai dengan keahliannya. Iya. Ini yang bisa di copy ya. Sesuai dengan skillnya. Ayat ke 84 salin di Oke. Ini suratnya tentang kompetensi. Tadi kita akan melihat bahwa kompetensi kita lihat di sini Pak. Oke, saya mau lihatkan ke Bapak lagi.
Allah wa atiur rasul wa ulil amri. Gampang. Enggak kepala kok. sekalian, tolong diperhatikan bagaimana mendapatkannya. Mendapatkannya bagaimana? Di tinjauan pustaka coba diperhatikan. Di tinjauan pustaka itu adalah tinjauan tentang kompetensi guru. Kalau diperhatikan Pak, kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang yang berkaitan dengan kinerja, kriteria kompetensi dikatakan ini. Jadi bapak-bapak, oke.
kita ambil dari siapa? Berdasarkan kriteria tertentu, kita ambil aja. Menyebabkan atau berhenti berlakunya kinerja. Jadi kompetensi itu menyebabkan berlakunya kinerja. Ini istilah orang ini kompetensi. Nah, Bapak ambil aja, tidak usah semua. Jadi kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang yang berkaitan dengan kinerja, berkriteria efektif dan atau unggul dalam suatu pekerjaan dan situasi tertentu. Spencer menjelaskan bahwa kompetensi dikatakan underlying karakteristik karena karakteristik yang merupakan bagian yang mendalam dan melekat pada kepribadian seseorang dan dapat berfungsi sebagai jenis pekerjaan. Ini kan menurut orang. Siapa tadi bukunya? Kompetensi. Sekarang yang begini bapak-bapak, ini hanya dasar doang. Dasar aja. Kita camkan dalam ilmu itu ada kompetensi menurut Al-Quran. Ada yang bisa Al-Quran ya. Sudah berapa tadi nih? Isra itu ayat 17 ya. 17 84 adalah kalau Al-Quran tidak perlu ada kutipan catatan kaki, karena Al-Quran itu tidak pernah berubah. Jadi nggak perlu catatan kaki, kita sebut aja Al-Quran 1784. Berarti surat Al-Isra ayat 84. Kalau nggak ada tulisan Al-Qurannya, hanya saja. Nggak boleh, salah nanti. Oh, harus diikut secara. Ya, jadi makanya kita cari ayat Al-Quran yang sudah ada, jangan tulis tangan. Nanti tulis tangan bisa aja tinggal komanya, titiknya atau tasdiknya tinggal kan salah. Itu harus begini. Kalau itu terjemahnya harus bahasa Inggris saja. Harus bahasa Indonesia. Kebetulan yang tadi di bukunya ada bahasa Inggris. Ini bapak aja yang terjemahkan sendiri. Katanya adalah setiap pekerjaan itu merupakan apa? Terjemahkan aja ntar Pak. Artinya apa Pak? Artinya apa? Kalau yang diterjemahkan melalui Google juga ini Apa itu Pak? katakanlah Nah, masing-masing bekerja sesuai dengan sikapnya, tapi Tuhan Yang nulis mana? terus masing-masing pekerja adalah nggak pakai adalah Pak. apa? Masing-masing bekerja sesuai dengan sikapnya, Pekerjaan sesuai dengan sikapnya. sesuai dengan sikapnya, Oke. tapi Tuhanmu Terus yang paling mengetahui siapa yang terbaik, dipandu dengan cara itu ada juga ya kan? Jadi tapi Tuhanmu yang paling mengetahui siapa yang terbaik, itu bahasanya dipandu dengan cara itu kullu yang malu ala apa nih? Sakilatihi farabbukum aqlam bima wa ahda sabila.
Bentar bro. Nah. Untuk katakanlah masing-masing bukan pekerjaan. Oke. Masing-masing bekerja. Masing-masing bekerja. Katakanlah kata Tuhan katakanlah bahwa masing-masing itu adalah bekerja. Bekerja kan? Oh, bekerja. 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 Katakanlah Bahwa masing-masing kamu adalah bekerja. Asalnya kalau insan yang mau ada kerja. Bekerja gitu toh? Ya bekerja sesuai dengan Sesuai dengan sikapnya, sesuai dengan kemampuannya ya. Sikap, sikapnya. tetapi, Sikapnya. Ada masing-masing. Katakanlah koma. katakanlah masing-masing bekerja sesuai dengan sikapnya. Tetapi Tuhan yang paling mengetahui siapa yang terbaik dipandu dengan cara. dengan cara begitu. Itu ya. Nah, ini bapak-bapak di sini harus bisa menerjemahkannya ini, menafsirkannya kalimat ini. Harus dicari dari tafsir itu berapa. Iya, harus bisa kita menafsirkannya. Nafsirkannya begini. Dengan demikian bahwa setiap manusia akan bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, ya kan? Dan keahliannya, keahliannya ini yang disebut iya, ini yang disebut dengan kompetensi. Oke. Selesai Pak. Jadi kita cantelan ilmunya di sini. Jadi maksudnya saya berikan Al-Quran ini tidak semuanya kita menggarap Al-Quran, tapi adalah kita merupakan cantelan ilmu kita kemana. Jadi katanya kompetensi itu karakteristik dari seseorang yang berkaitan dengan kinerja, berkriteria efektif, unggul dalam suatu pekerjaan dan situasi tertentu. Ya kan? Ini kan sama dengan ayat ini, bahwa masing-masing bekerja sesuai dengan sikapnya, atau dengan kata lain setiap manusia akan bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Ini yang disebut dengan kompetensi. Ya kan Pak ya? Kemudian baru kita cari pendekatannya. Baru Bapak masukkan definisi kompetensi segala macam. Tadi kan ada definisi kompetensi. Oke, kita bukan dulu. Prof, bentar lagi nih Prof. Oke. Itu yang tadi belum lengkap. Prof, hukum Allah iman wa ada sabila. Ayat berapa? Yang itu Tuhanmu yang paling mengetahui siapa yang terbaik dipandu dengan cara itu yang nyambung. Iya, makanya. Kalau ini kan yang terbaik, Ya, sabila itu jalan. jalan yang terbaik. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar dalamnya yang paling ditunjuk. Jadi artinya apa ini Pak? Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ini dihapus aja di pandu. Ah, gimana? Dihapus aja. Ya, dipandunya itu. Oh, ini dihapus. Dipandu dengan cara. Sampai yang terbaik aja. Ya. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Siapa yang lebih? Benar, atau kata lebih ditunjukkan. Siapa yang lebih benar jalannya? Gitu ya? Gitu ya Pak? Baru bagus. Oke. Dengan demikian, ini kan sejalan dengan bahwa kompetensi itu merupakan
kemampuan dan keahliannya. Orang yang bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahlian. Nah, saya lihat dulu sebentar. Tentang kompetensi guru. Ini kan ada tulisan orang. Di Mas Surah ini ya? Tulisan Siti Masrurah ini bisa kita pakai, Pak. Tapi di kita sudah ada di atas ini, Pak. Sudah ada ya. Nah, dia nyambung lagi. Dia ketahuan Bapak aja itu. Tadi dia udah ada berapa katanya? Ya udah kita ambil ini. Siti Masrurah. Baru kompetensi. Siti Masrurah. Menurut peraturan pemerintah nomor 2 kemarin disebutkan bahwa guru wajib memiliki Saya dari awal ke mau tentang ini, tapi rupanya di satu
Kita ambil punya orang, tapi harus disebutkan. Nah, jadi untuk grand teori ini cukup satu aja ayatnya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mencantumkan bahwa dasar ilmu kita itu dari sini. Ini kan satu ayat ini kalau dikembangkan bisa beribu-ribu halaman nih. Tinggal menafsirkannya bagaimana. Jadi seperti ini, Pak. Ini baru bab 2 tentang tinjauan pustaka, khususnya tinjauan tentang kompetensi guru. Nah, nanti Bapak Anu tinggal ditambahkan kompetensi guru itu seperti apa. Oke. Ini baru kita bicara kompetensi, tapi ini tidak satu halaman ini, bisa 10 halaman, bisa 15 halaman. Jadi kompetensi ini kita bisa lihat seperti ini. Kita bicara bab 2 ini, bab 2. Kita bicara bab 2 ini. Seperti itu, tinggal nanti kita menyambungkan kalimat-kalimat ini dengan benar, sehingga model penulisan tesis itu adalah seperti ini, dari deduktif ke induktif. Artinya apa? Dari umum ke khusus. Kalau kita bicara ayat ini, surat Al-Isra ayat 17 ayat 84, ini kan umum nih Pak. Kemanapun dicantelan ini bisa. Jadi itu namanya grand teori, cantelan ilmu. Ilmu yang Bapak dalami ini cantelannya kemana? Ke Al-Isra. Ini yang kita susun begini. Kita menyusun ini seperti ini. Dari deduktif ke induktif, dari umum ke khusus. Jadi dalam paragraf pun menyusun seperti ini, dari umum ke khusus. Kalau itu dari umum ke khusus, maka setiap ini kan satu variabel nih. Variabel kita adalah kompetensi guru. Berarti di dalam kalimat ini yang terakhir nanti, pada bagian terakhir nanti, nah saya lihat. Tidak kelihatan ya. Sebut satu lama. Dan bagian terakhir nanti akan keluar ini Pak. Ini adalah kesimpulan daripada variabel ini, daripada variabel Y.
variabel Y yaitu variabel kompetensi. Dan inilah nanti yang akan menjadi kriteria di dalam kuesioner. Itu baru variabel kompetensi guru. Setelah itu kita mulai lagi variabel yang kedua. Variabel kedua adalah variabel variabel X1 atau variabel tentang pendidikan. Nah, kita garap lagi tentang pendidikan. Cari lagi bahannya. Di sini tidak perlu lagi lah yang Al-Quran. Al-Quran cukup satu independen variabelnya. Ini nggak perlu, karena ini yang mempengaruhinya variabel X1-nya, variabel kompetensinya. Nah, kita pendidikan Bapak cari lagi bukunya, tulisan-tulisan itu gabung bahwa pendidikan itu begini. Nah, nanti terakhir keluar lagi seperti ini, bahwa pendidikan itu adalah sebagai konsepnya adalah orang yang mempunyai pendidikan S1, S2, S3 misalkan. Itu yang kita buat. Kemudian C tentang keikutsertaan dalam pelatihan. D tentang kesejahteraan. Ini Bapak cari teori kesejahteraan. Kemudian hasil penelitian terdahulu. Nah, untuk mendapatkan hasil penelitian terdahulu ini, kawan-kawan tinggal buka jurnal kita. Sudah pernah saya buka jurnal belum? Belum. Oke. Ini saya tinggalkan sebentar. Jurnal ini cara bukanya jurnal kita punya jurnal. Nih, Jurnal Edukasi Nusantara Net. Itu kita punya. Semua tesis yang kemarin 136 orang ada di sini. Ini jurnalnya. Kita ada jurnal, namanya ada 4 jurnal. Jurnal Edukasi Nusantara, Jurnal Sains dan Edukasi, Edukasi Islam, Manajemen Edukasi. Ada 4. Jurnal inilah yang bapak-bapak buka. Membukanya begini. Mau baca online, baca. Kita di bawah ini ada tulisannya. Judul apa yang bapak lihat? Ini ada judul artikelnya di bawah. More artikel. Hubungan pelatihan guru dan perilaku kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru. Tinggal buka. Hubungan manajer kepala sekolah dan profesional guru dengan efektivitas pembelajaran. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan perilaku kinerja guru. Ini ada tidak kompetensi guru di sini? Ini ada lagi pengaruh kedisiplinan santri dan penggunaan metode qiraati terhadap kemampuan baca Quran. Ini nggak ada. Kita lihat ini jurnal ini, coba jurnal Edukasi Islam. Edukasi Islam apa yang ada? Kompetensi nggak? Motivasi belajar. Motivasi belajar. Nah, cara bacanya kita bisa buka begini, baca online. Baca online. Nanti bapak-bapak kalau sudah tesis selesai juga akan keluar seperti ini. Supaya apa? Supaya tidak ada plagiat. Kenapa nggak bisa dibuka? Jurnal kita
di jurnal kita, bukanya begini. Buka lagi, dia kata pengantar. Buka lagi, ini abstrak, ini isinya. Jadi kita udah semua bisa Bapak ambil, mau print silakan print. Jadi kita punya. Ini alumni yang tamat kemarin, yang sudah kemarin 136 orang. Nah nanti bapak-bapak juga harus keluar begini. Sebelum ujian sudah masuk ke jurnal. Wajib hukumnya. Nggak boleh di kelas itu tidak neko-neko deh sekarang. Makanya kita sudah siapkan semua sehingga kawan-kawan bisa selesai tepat waktu. Tinggal namanya ini ada nih, Jurnal Edukasi Nusantara.web.id. Jurnal Edukasi Nusantara.web.id. Web itu ya? Hah? Web itu. Ya itu aja. Web.id. .web.id. Jurnal Edukasi Nusantara.web.id. Berarti semuanya kita sudah ada. Kita bisa baca perlembar begini, nanti bisa dibesarkan. Mau dibesarkan pakai inian. Kan? Full. Kita pencet begini, dia ke kanan. Bisa bapak-bapak baca kalau mau baca. Nah, ini kerangka pemikirannya seperti ini. Bapak bisa mencontoh. Karena ini kita punya, ini hasilnya nih. Oke. Kayak kertas biasa kita kertas buku. Saya pengen kawan-kawan itu tolong belajar internet. Karena kita fasilitas kita untuk kuliah jarak jauh begini sudah cukup, lengkap banget sebelum. Tapi sudah cukup, artinya buku ada, modul ada, tinggal kawan-kawan mau buka aja. Sampai ke majalahnya, ke jurnalnya ada. .web.id itu kita punya, ada orang punya. Artinya mau bapak ambil mau apapun tidak akan ada orang yang marah. Cuma saya minta ke kawan-kawan tolong belajar internet. Internet itu nggak sulit. Nggak punya alat tolong, harus punya. Tolong beli ya. Kalau memang saya mau belikan, kirim duitnya ke Jakarta, beliin. Kan begitu. Lapis. Berarti Pak, untuk hasil penelitian yang terlepas dalam ini, bukan ini ambil. Tapi sebutkan penulisnya. Kalau ini siapa penulisnya ini? Lilis Gustina. Nah, itu kan walaupun judul tesisnya beda. bukan loh. Yang relevan itu isinya, bukan judulnya. Nggak masalah Konteksnya, ya. Nggak masalah yang ambil dari yang udah jadi. Enggak apa-apa. Yang Itu penting pembahasannya itu sama ya. untuk peneliti kan ada di situ yang keempat, yaitu penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang relevan nih, yang keempat nih. Hasil penelitian relevan, berarti hasil penelitian yang sudah ada. Judulnya tidak apa-apa, judul lain tidak apa-apa, tapi yang jelas isinya sama, konteksnya. Ini kontekstual. Yang misalkan tentang pendisiplinan kita ngambil dari Boleh? tesis yang lain. Yang klasik, kawan-kawan yang disiplin ambil untuk untuk penelitian yang relevan. Masukkan juga di pustaka Pak ya. Iya, dan disebutkan di footnote-nya, di catatan kakinya. Ini sudah selesai bab 2 loh Pak. Saya pengen menjelaskan ke kawan-kawan, ini sudah ya, bahwa di bab 2 itu ada hal yang paling penting. Ini sudah tutup ya. Kalau ini sudah, saya tutup.
Memang bapak-bapak harus paham pindah-pindah ini. Tapi pindah-pindah ini pahamnya karena kerajinan. Semakin kita rajin bukan pasang, semakin tahu. Saya dulu juga nggak tahu apa-apa. Nih, oke. Ada kita yang paling pokok di sini, kawan-kawan sekalian, adalah di sini. Jadi di kerangka pemikiran itu, di kerangka pemikiran itu isinya apa? Isi kerangka pemikiran? Kerangka pemikiran itu isinya ini. Saya lihatkan dulu sebentar. Pertama, pendidikan. Yang kedua, keikutsertaan. Ketiga adalah kesejahteraan. Di kerangka pemikiran ini kita tulis. Kalau bapak-bapak mau menjadi ini di gambar, saya lihat dulu gimana ya. Kita copy. Ini gampang-gampang aja Pak. Saya pengen lihat bapak-bapak bisa jurnal edukasi Nusantara. jadi kan kita cari panah sekarang. Ini oke, ke sini ke sini oke. Kemudian ini kita kasih kotak lagi.
Ya, Bapak juga nggak bisa, dari saya aja bisa. Iya, geser-geser. Aduh, bikin kotak. Satu aja. Jam. Jadi dia Pak, inilah isi kerangka pemikirannya Pak Masuri. Berdasarkan kerangka pemikiran inilah kita susun hipotesis. Saya lihatkan bagaimana menyusun hipotesis. Ini kerangka pemikiran ini bla-blanya nanti Pak Masuri yang isi. Sekarang hipotesisnya Pak Masuri. Gimana hipotesisnya? Hipotesisnya satu. Kalau hipotesis nggak ada pertanyaan. Oke. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut. Apa isinya? Satu, A, terdapat hubungan signifikan antara pendidikan dengan kompetensi guru. Dua, saya bisa copy paste aja. Terdapat hubungan signifikan, ini saya ganti keikutsertaan dalam perhatian dengan kompetensi guru. Saya ganti lagi. Dapat hubungan signifikan antara kesejahteraan dengan kompetensi guru. Dan yang keempat, terdapat hubungan signifikan antara pendidikan, keikutsertaan dalam pelatihan dan kesejahteraan dengan kompetensi secara bersama-sama dengan kompetensi guru. Selesai hipotesis Bapak. Jadi hipotesis dari Pak. Jadi Pak Masudi sudah selesai Pak. Tinggal ngisi aja di dalam, tinggal nambah. Kunci-kuncinya sudah terjawab tuh. Tinggal colok, masuk tambah jadi Pak Masudi. Oke, sampai hipotesis. Sampai penulisan hipotesis, siapa yang kurang paham? Kurang paham semua? Siapa yang kurang paham? Dalam paragraf Pak, Hah? masih di latar belakang. Tadi itu kan baru satu paragraf Pak. Isinya latar belakang itu tadi kan 11 paragraf. Rasanya masih belum kebayang ini paragraf kedua sampai 10. Nanti kalau saya buat sebelahnya Pak Masuri di rumah tidur aja. Pak Masuri bisa tidur di rumah. Berarti tinggal nanti cari lagi Iya. untuk paragraf berikutnya. Cari bukunya, tulis, catat di sini. Satu paragraf itu dengan dua ini, yang satu negatif, satu positif. Yang satu pandangan negatif terhadap kompetensi,
yang independennya kesejahteraan, satu pandang positif. Begini, kita cari buku di Google, terdapat pengaruh atau ada pengaruh positif kesejahteraan dengan kompetensi. Cari Pak. Itu terdapat pengaruh negatif kesejahteraan dengan kompetensi. Cari. Berarti sudah dua ini dapat. Terus keikutsertaan. Terdapat pengaruh positif antara keikutsertaan dalam pelatihan dengan kompetensi. Setelah itu cari lagi yang pengaruh negatif, nanti kan keluar semua itu. Dikeluarkan. Tulis satu lembar, taruh ini yang kita buat begitu. Nah itu yang das sign dan das solid tadi. Berarti perbedaan itu kita cari Pak. Dia nggak datang sendiri. Sekali buka itu ada semua, tidak. Bisa berkali-kali buka baru ada. Gitu loh. Oke Pak Masuri? Pak Masuri jago ya. Kawan-kawan besok belajar ke Pak Masuri ya. Sengaja alam dan Iya. Ini sudah selesai hipotesisnya Pak Masuri. terus sama sih ya. Oke. Untuk di rumusan masalah, apakah kita baku memakai apakah pengaruh atau umpamanya bagaimanakah? Gimana tuh Pak? Gini, kita adalah penelitian linear. Ya. Kalau penelitian linear itu, maka pertanyaannya adalah apakah ada pengaruh, apakah ada hubungan, apakah ada dampak, apakah ada apa-apa-apa. Jadi tidak bagaimana. Kalau bagaimana itu pertanyaan kualitatif yang nanti Bapak akan jawab kalau penelitian Bapak tidak linear, penelitian kualitatif. Tapi selagi penelitian kualitatif adalah apakah ada pengaruh, apakah ada korelasi, apakah ada hubungan, apakah ada dampak. Ya Pak ya. Kenapa? Karena kita jawab dengan statistik. Tapi kalau kita tidak jawab statistik, hanya menjawab kualitatif, maka bagaimanakah pengaruh Bapak terhadap rumah? Oh gitu loh. Tapi kalau apakah ada pengaruh Bapak terhadap ibu, pengaruh apanya? Oh itu pertanyaan lain. Tapi kalau bagaimana? Lain lagi jawabannya, kualitatif jawabannya. Saya kira itu. Oke kan? Nah, sebelum Bapak mencoba melakukan membuat ini, Bapak belum paham. Tapi kuncinya saya sudah berikan, tinggal Bapak mencoba. Ya, Pak Masuri sudah enak tuh. Udah jadi. Nambahin. Tinggal nambahnya itu yang pusing. Nambahnya itu yang pusing. Berarti sekarang kan sudah ketahuan Bapak, Ibu, sudah ketahuan bagaimana hubungan bab 1 dengan bab 2. Bagaimana benang merahnya. Sudah ketahuan. Bapak pakai apa? Enggak pakai saya masih tetap. Ada yang melihat absen? Enggak, absen ini kan absen kita. Gimana ya? Salah apa sih? Itu nggak Pak? Ada Pak Haji sekali absen Pak. Itu bukan Pak ya? Coba nanti absen dosennya. Tadi saya bukan rasanya di sini nih. Mana ya? Ketutupan kali ya. Kantor ya?
kawan-kawan sekalian, begitu caranya. Simple. Cuma yang saya sudah memberikan simple kepada bapak-bapak, kepada ibu, tapi karena tidak terbiasa menulis, sesimpel apapun dia akan menjadi sulit. Biasa. Ya, tapi saya minta tolong, kita kan 20 bulan nih. 20 bulan ini tolong ini dulu deh. Pak Ade? Ya. Oh enggak. Ada. Udah itu. Udah Pak Ade? Ya. Belum. Lagi. Ini kendor ya. Tarik Pak Ade. Kuning. Dalam. Enggak apa-apa. Ya. Mati lah. Ya, bisa. Dalam kendor ini. Pak Ade itu kendor terus. Oh, putus soal kabelnya. Tuh, resimnya belum putus nih. Situnya Pak. Iya. Ya, udah. Ini dia putus. Udah. Udah bisa. Nah, sip. Bismillah ternyata Mas. Sudah bagus pakai ini. Udah. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan sekalian, Bismillah tadi. walaupun seperti ini kuliahnya, kita lebih bagus daripada orang kuliah tiap hari. Coba tes aja nanti. Nanti Pak, kalau mau ngulangin lagi videonya diambil aja. Iya. Gitu. Kita nonton lagi. Apa? Itu saya copy dulu, saya bawa nanti saya copy. Oke. Jadi kawan-kawan sekalian, ini kan 2 bab nih. Ya, 3. Bab 1, bab 2, tinggal bab 3. Ya, kita lanjut. Bapak sudah selesai dari proposal tesisnya. Yang paling pokok, gini, tolong dengar semua. Saya minta ke kawan-kawan, dalam 2 bulan ini coba ditulis sendiri. Oke? Desember ya, Pak? Sampai Desember. Pokoknya sampai tahun baruan. Ya, apakah kita mau tahun bareng-bareng bakar bandeng? Iya enggak? Terus saya minta ke kawan-kawan dicoba semampunya. Nanti kan udah ketahuan tuh Pak. Di Desember itu ketahuan bahwa Pak kami nyerah. Kami siap. Terus gini, walaupun kita nyerah jangan putus asa. Masih banyak jalan ke Roma. Yang penting saya minta ke kawan-kawan coba sampai akhir Desember. Ya kan tahun baruan, laporkan ke saya Pak Yusril kami gini-gini, nanti kita cari jalan. Yang penting semua proses ini jalan dengan baik. Ya? Oke, saya kira itu. Sekarang kita masuk ke bab 3. Lanjut Pak. Kata Pak Ade lanjut. Lanjut Pak. Boleh. Tanya satu-satu dulu enggak Pak? Boleh. Bukannya apa? Bukan begini maksudnya Pak. Kayak seperti tadi Bu, apa judulnya apa? Barangkali diberi apa namanya kata penghubung dulu dari di latar belakang. Kayak Pak Mansuri kan enak Pak. Kalau Pak Masuri itu orangnya mah enak terus Bu. Kayak waktu itu gitu Pak. Gimana perbuatan? Tergantung amal-amalannya ya. Tergantung amal dan Kita kan udah buat nih, Pak dari bab 1 yang sudah ada kan sudah pada ngerti ya sudah ya. Tinggal latar belakang tinggal ada kosong. kelompok. Yang penting ini. Konsep pertama menulis adalah dependent variable. Ibu dependent variabelnya apa tadi? Saya tadi dependent variabelnya dukungan masyarakat. Oke, Ibu cari di Google. Cari teori dukungan masyarakat, tapi kebanyakan larinya ke masalah kesehatan, Pak.
nanti ibu cari lagi dukungan masyarakat. Bisa coba ibu cari dukungan masyarakat tentang pendidikan. Dukungan masyarakat tentang pendidikan, coba cari tentang pendidikan. Karena hubungan kita ke pendidikan. Pasti lokal. Ada nggak coba? Yang sudah itu yang nyolok-nyolokin itu. Dan itu membutuhkan kerajinan Bapak Ibu. Coba lihat tuh Bu, peran serta masyarakat pada pendidikan. Banyak. Oh, kamu juga. Ini otonomi pendidikan ini peranan masyarakat terhadap pendidikan ini kan dukungan Bu. Tinggal ibu kamu apa pengertian dukungan masyarakat itu. Tinggal bagaimana cara mencarinya. Ibu belum ahli mencari nih. Bapak-bapak yang ahli mencari, Pak. Karena begini, kelemahan kita itu begini. Kalau kita sudah terhambat, kita diem. Itu semua begitu. Kelemahannya terhambat di sini ya sudah, tidak mau cari lagi, takut salah. Padahal tidak boleh begitu. Cari terus. Cari dari berbagai kalimat ya Pak ya? Iya, kita coba. Yang penting intisari kita ulang kali. Oke, paham kan Bu? Kalau sudah dimasuk dukungan itu, baru ibu lihat variabel lain pengaruhnya terhadap dukungan. Dicari lagi. Cari lagi pengaruh. Iya. Cari pengaruhnya. Kita kan mau cari yang kedua apa variabel ibu? Yang tadi Pak, dukungan masyarakat. Enggak, variabelnya apa? Pengaruh. Pengaruh konflik interest. Konflik interest. Nah, iya Pak. Konflik Terus. interest. Pemahaman yayasan. Konflik interest dulu terhadap dukungan masyarakat. Masuk Pak. Tunggu. Bu, apa ibu lihat? Kita sudah bisa merekayasanya. Konflik interest ini ada Bu. Tapi ibu harus baca satu-satu. Semua apa ya Pak? Nah, dibaca. Ini saya ganti konflik interest. Tinggal ibu mau membukanya. Kalau kamu buka ya nggak dulu. Tapi ini kan tetap mau cari terus. Pas mau diurut hilang Pak. Kenapa?
Ini ada hubungan masyarakat konflik interest nih. Ketuk Dhamma Putra. Ini mungkin untuk disertasi dia kali ini. Tinggal ibu buka. Kuncinya mau buka aja. Ibu-ibu yang nggak mau buka gak dapet. Oke, berarti kita bab 2 sudah beres ya. Oke, kita masuk bab 3 sekarang. Bab 3. Bab 3 itu ada 6 butir penting. Yang pertama, populasi dan sampel. Populasi dan sampel. Bagaimana cara buatnya? Populasi adalah, nanti boleh cari bukunya, buku apa? Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian. Oke, populasi itu seluruh objek penelitian. Dalam penelitian ini, populasinya adalah apa populasinya Pak? Populasinya adalah semua guru MI madrasah Ibtidaiyah, gitu kan? Ya. Yang ada di Kecamatan Koko. di Kecamatan Koko. Iya, Koko. Gitu ya? Ya. Yaitu berjumlah berapa orang? Nah, nanti Pak Masuri tinggal cari. Boleh nggak Pak ngambil sampelnya saja, misalkan kan si gurunya kan banyak, kita ngambil misalkan 30% dari jumlah guru itu. Bisa, tapi dengan metode, dengan teknik caranya, ada caranya. Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, populasi adalah sebuah aglomerasi penelitian yang berjumlah berapa? Ya kan? Itu di situ. Yang berjumlah berapa? 30 orang. Satu kecamatan Koko banyak. Berapa menerima 100? Ada 86 orang Pak. 86. Cari di itu Pak. Adalah 86 orang.
Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka ditentukan sampel sebesar 50% dari total populasi. Titik. Jangan Pak. Atau dalam kurung berapa begini? 43 orang. 43. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka ditentukan sampel sebesar 50% dari total populasi. Sampel adalah apa? Sampel adalah bagian dari populasi yang langsung dijadikan sebagai objek penelitian. Sudah jadi Pak. Tinggal nanti kata-kata berhubungannya silakan Bapak buat. Oke, jadilah ini. Sekarang sifat data. Saya berikan ke Bapak yang simpel-simpelnya, yang artinya Bapak-bapak Ibu yang suka. Simpel. Sifat data. Sifat data itu ada 3 yang pokok. Sifat data yang pokok ada 3. Sifat data. Data yang pertama, data yang bersifat nominal. Yang kedua, bersifat ordinal. Yang ketiga, bersifat interval. Data nominal adalah data yang mempunyai sifat hanya membedakan, hanya sebagai pembeda. Seperti laki-laki, perempuan. Oke, laki-laki, perempuan. Sifat data. Data nominal. Oke. Yang kedua, data ordinal. Data ordinal adalah data yang merupakan tingkatan. Oke. Apa data yang merupakan tingkatan? Contoh, 1 tidak setuju, 2 kurang setuju. Ini TS, ini KS. Yang ketiga setuju S. Yang keempat sangat setuju SS. Yang kelima sangat setuju sekali. 3S. Oke. Ini sifat data. Yang ketiga adalah data interval, yaitu data numerik. Data numerik atau data
yang berbentuk angka. Apa data bentuk angka? Dari 0 sampai tidak terhingga. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai tidak terhingga. Itu namanya data interval atau data numerik. Ini pokok dalam penelitian. Dalam penelitian kita ini, karena penelitian kita merupakan penelitian kualitatif yang dikuantitatifkan, ingat itu, kita bukan murni penelitian kualitatif, tapi adalah penelitian kualitatif yang dikuantitatifkan. Maka yang paling banyak kita gunakan data yang bersifat ini, dan disebut dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert. Jadi karena penelitian kita adalah penelitian kualitatif yang dikuantitatifkan, maka sifat data yang banyak kita gunakan adalah data yang bersifat ordinal. Dengan menggunakan skala Likert. Nah, nanti bapak-bapak, ibu-ibu akan tahu bagaimana menggunakan skala Likert. Nanti baca buku siapa itu, Sugiono ya Pak? Arikunto. Arikunto nih, buku Arikunto ada, di situ juga ada tentang skala Likert, dibaca, ditulis di sini. Nah, kalau orang bertanya nanti kita bisa jawab. Oke, berarti sifat data. Saya kasih lagi Bapak kuncinya. Dalam penelitian ini yang bertujuan atau dalam penelitian yang menggunakan analisis kualitatif yang dikuantitatifkan, dalam penelitian yang menggunakan analisis kualitatif yang dikuantitatifkan, maka sebagian besar menggunakan data yang bersifat apa? Yang bersifat ordinal atau data tingkatan. Titik. Udah. Kalau kita sudah punya ini, baru kita menulis instrumen penelitian. Apa instrumen penelitian? Kuesioner. Dari mana kuesioner? Bapak tadi sudah punya indikatornya pada bab 2. Wah, itu kita angkat jadi kuesioner dia. Lalu kita masuk instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah angket yang dibuat sebagai panduan wawancara.
yang disusun berdasarkan apa? Per kalimat pernyataan. Bukan pertanyaan. Pernyataan. Titik. Lalu kita buat di sini pernyataannya apa? Sifat kata. Oke, paham sampai di situ? Bu? Paham sampai di situ, Bu? Wah, gitu dong, Bu. Kalimat pernyataan. Iya. Sekarang muncul pertanyaan Bapak, bagaimana membuatnya? Kenapa Pak Masudi tidak nanya bagaimana membuatnya? Berarti Pak Masudi kalah di situ. Sekarang cara membuatnya, Pak. Iya. Teknik. Aduh. Udah masuk, Bu? Ibu belum masuk sama Ibu. Belum masuk, belum. Pernyataan sebagai berikut. Saya contohkan, Bapak. Ini saya contohkan. User D 1 2 3 tambah 3 tambah 5. Kenapa ketawa-ketawa? Jangan ketawa-ketawa. Nggak kasihan tukang sunting ya Pak? Hah? Tukang sunting kasihan. Santai aja Pak. Ini langsung jadi, Pak. Langsung jadi Bapak kuesionernya. Satu, dua, tambah lagi satu. Set, right. Ini jawabannya tinggal contreng-contreng. Oke, ini Nomor. nomor. Nomor pertanyaan, nomor pernyataan. Di sini pernyataan pernyataan 1 2 3 4 5. Ini satu ini TS, KS. yang dua adalah KS, 3S, 4 SS, 5 SSS. Ini kita rapikan lagi. Oke, ini kita jadikan supaya bagus punya Pak Masudi. Oke, pernyataan pertama Pak Masudi, Pak Masudi, Pak Masudi, Pak Masudi, kita lihat yang pertama tadi pada indikator. Bapak buat indikator. Nah, simpan dulu. Nih, pada indikator ini tadi ada ini terakhir. Pedagogik. Nah, kita masukkan dulu pedagogik menguasai peserta didik. Kita masukkan ke sini.
penulisannya harus langsung subjektif. Saya sangat paham terhadap peserta didik. Apa jawabannya, Pak? Hah? Apa jawabannya? Saya kalau umpamanya Bapak baca, saya sangat paham terhadap peserta didik. S3, berarti Bapak pedagoginya bagus. Kan seorang guru itu harus paham tentang muridnya. Kalau tidak, dia tidak tahu pedagogik. Itu contoh, Pak. 1, 2, tinggal buat aja. Yang lain juga ngikutin. Walaupun itu punyanya Pak Masudi, tapi yang lain ngikutin. Gitu. Kalau satu-satu, wah bisa 300 hari di sini. Nanti bentuk PP-nya juga masuk ke dalam itu, Pak. Hah? Dalam proposal itu, pernyataannya itu. Iya, nanti sudah kita lampirkan menjadi daftar pernyataan atau kuesioner. Kirain di halaman terpisah. Iya, berarti di lampirannya. Ini kan karena ini belajar, ditaruh dulu dalam dah. Nah kalau udah jadi kita pindahkan dia ke belakang, jangan di tengah. Oke, Pak Masudi, right? Yes, oke. Masudi, Pak Matsuri. Lanjut, Pak Masuri. Pak Matsuri, lanjut. Susah menyebutkan tatuan hitungannya di depan terus. Sekarang kita bicara variabel penelitian. Variabel penelitian kita berapa tadi variabel penelitian? 4. 4 kan? Variabel. Variabel penelitian ini ada 4 variabel, yaitu apa, Pak? Kompetensi dulu, kompetensi ya? Kita pendidikan. Enggak, kompetensi dulu. Ya. Kompetensi dulu, ya kan? Atau Y. Nah, tapi di sini di metode boleh cantumkan Y, yaitu variabel Y atau variabel Y. 2. Pendidikan. Tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan. Variabel ketiga, keikutsertaan pelatihan. Variabel X2. Dan kesejahteraan variabel X3 titik. Sekarang kita gambarkan per variabel, Pak. Definisi variabel kompetensi guru. Apa definisinya, Pak? Kita buat lagi pakai set. 1 nama variabel, subvariabel, indikator. Nomor. Jadi yang
yang selesai itu cuma Pak Masuri ya? Ya. Nah, Mudah-mudahan yang lain menyusul Pak. Oh, menyusul. minggu depan punya anak ya Pak? Boleh Bu. Kopi pas masih Bu. Selesai. Nomor. Oke. Nama variabel. Kemudian subvariabel. Kemudian indikator. Kemudian di belakangan lagi butir pertanyaan. Butir pernyataan. Berbahagialah Pak Masuri. Pulang-pulang bisnis ayam. Iya. Satu. Kita kasih contoh satu Pak Masuri. Nama variabel Bapak adalah dependennya tadi kompetensi guru. Oke, kompetensi guru namanya variabel Y. Subvariabelnya apa? Subvariabelnya tadi kita lihat lagi di atas. Pemahaman terhadap peserta didik. Pemahaman terhadap peserta didik. Oke, itu subnya kita tadi subnya berapa tuh? 19 kali. Indikatornya apa Pak? Indikatornya tadi SSS, SS, S, KS, SS. Nah, butirnya nanti di dalam kuesioner yang kita buat ini butir berapa? Ini saya buat dulu. Oh. Butirnya tinggal kita lihat Pak di sini di atas. Ini nomor-nomor berapa pernyataannya? Itu yang dimasukkan ke dalam sini. Butir sekian. Oke, paham kan? Ini baru merupakan variabel penelitian. Sekarang skala pengukuran. Skala pengukuran. Apa ini maksud skala pengukuran? Disebabkan penelitian kualitatif yang dikuantitatifkan, maka dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Mana skala Likert itu? Yaitu skala yang menunjukkan ganjil. Nanti cari buku tentang Likert. Buka Google Likert. Cari, baru ditulis. Nah, tinggal bapak-bapak menulis di sini. Nah, udah jadi skala pengukuran. Oke.
sekarang kita tinggal adalah uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas. Sekarang yang dikatakan valid itu apa? Tepat. Apa yang dikatakan tepat? Sesuai dengan kenyataan. Oke. Kalau secara definisi belum tepat. Apa yang dikatakan valid? Akurat. Tepat. Berarti kita bicara di sini validitas. Artinya semua pernyataan yang kita buat ini, kita ujikan di kelas ini, bisa diisi atau bisa dijawab oleh semua mereka. Itu valid. Jangan ada yang kosong. Umpamanya ini, kan pertanyaan kita banyak di sini. Pernyataan kita mungkin sampai 500, 200, 300. Dari semua ini kita minta tolong ke kawan-kawan, tolong diisi dong. Bisa nggak dia menjawab dengan benar? Nanti dia tinggal kontrek ini, tapi benar gitu. Kalau itu bisa dijawab dengan benar, maka kuesioner yang Bapak buat tersebut sudah valid. Untuk mengujinya pakai apa? Ada statistik validitas. Kalau Bapak buku-buku tadi sudah di copy, itu ada Pak Ade. Tentang penguji validitas, penguji reliabilitas, ada di situ statistiknya. Ya tinggal itu di print, copy, bagi kawan-kawan masing-masing. Selesai. Validitas. Oke, sekarang kita go teknik analisis data. Ini lihat buku di Pak Ade. Iya, ada bukunya nanti. Kenapa tidak saya ajarkan sekarang? Itu nanti pada kuliah statistik. Sekarang kan kita masih sosial. Nah, jadi lihat sama Pak Ade aja. Oke. Teknik analisis data juga begitu, lihat sama Pak Ade. Nanti statistiknya saya akan berikan. Lihat buku. Oke, harus di copy buku di print. Waktu dan lokasi penelitian. Baru waktu penelitian ini kita sudah ada patokan. Waktu penelitian ini adalah selama 5 bulan. 5 bulan. Masing-masing ya. 5 bulan. Dimulai dari kalau sekarang 5 bulan, kuliah habis sesi sudah selesai. Dimulai dari setelah berakhir semester 3 dan selesai pada akhir semester 4. Titik. Lokasi penelitian sesuaikan dengan judul. Sudah selesai Pak Den? Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, penelitian tindakan kelas PTK, tahu kan? Sama dengan ini. Dah. Jadi PTK itu sama dengan tesis, tapi PTK lebih simpel. Isinya sama.
Makanya kalau sudah besok selesai master, selesai S2, jangan tidak bisa melakukan penelitian PTK. Malu, sudah MPDI, sudah bisa menulis PTK. I, kalau di Sunda kan gitu, MPDI. Jadi, malu kalau tidak bisa melakukan penelitian PTK. Berarti kawan-kawan, Bapak Ibu, hari ini selesailah kuliah riset meteorologi hipotesis. Dengan demikian, yang baru selesai hanya Pak Matsuri. Yang lain sampai Desember ya? Yang lain sampai akhir Desember tahun baru. Cari bandeng, kita ngumpul bakar bandeng. Siapa bandeng? Itu aduh. Ya Pak. Semuanya ada di mana? Nanti di copy tuh. Nih? Oke. Jadi kawan-kawan, Ya, ini Pak Mansuri. beginilah caranya. Dengan demikian, kuliah metode penelitian selama 1 bulan, November final. Saya tanya bapak-bapak, ke ibu, saya tanya, dengan pola begini mudah nggak ditangkap? Mudah. Menangkapnya mudah, mengerjakannya yang sulit. Pak Matsuri sudah sampai di rumah lupa. Jadi kawan-kawan, sebenarnya ini sederhana, aplikasi. Cuma karena bapak-bapak dan ibu tidak terbiasa menulis, menjadi problem dia. Makanya saya minta tolong nanti dibiasakan.